nama saya Silvi. Hai, saya Cinta. Hai, nama saya Lydia Sherina Harun. Hai, saya Lutfia. Dan saya Rifda. Kita dari Love and Share. Kita masuk ke About Product. Produk kita yaitu Love and Share. Kenapa sih Love and Share? Kenapa sih? Karena kita ambil dari nama kita gabungan berlima. L itu Silvi, A itu Cinta, F itu Rifda, IN itu Nindi, SHE itu adalah Sherin. Kita memakai shape stick bottle 18 cm x 4 cm. Dan kita memakai material clay sticks. Size-nya itu 21 gram dan fontnya itu kita memakai Bodoni FLF. Slogannya Just Swipe and Glow. Tagline-nya Refresh your skin on the go with our Freshing Facial Wash Stick. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan value proposition untuk brand Lavince Facial Wash Stick. Di sini saya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama yaitu ada praktis dan mudah digunakan. Lavince Facial Wash Stick berbentuk stick yang praktis. Jadi, kita bisa langsung mengaplikasikannya ke wajah tanpa harus menuang ke tangan terlebih dahulu. Ini bikin proses lebih cepat dan nyaman dan juga bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu ada cocok untuk traveling. Kemasan stick yang kecil dan gak gampang tumpah membuat Lavince Facial Wash Stick sangat pas dibawa saat bepergian. Kita bisa dengan mudah memasukkannya ke dalam tas atau pouch tanpa khawatir bocor. Lalu yang ketiga ada lembut dan efektif. Formulanya lembut karena mengandung bahan yang aman untuk kulit. Meski begitu, tetap efektif membersihkan kotoran dan minyak berlebih di muka. Cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif. Yang keempat yaitu lebih higienis. Karena bentuknya stick, penggunaannya jadi lebih higienis, nggak perlu menyentuh produk langsung dengan tangan yang mungkin aja kotor. Cukup putar dan aplikasikan langsung ke wajah. Yang kelima yaitu ada menghidrasi dan menutrisi. Produk ini juga mengandung bahan pelembab dan nutrisi seperti ekstra aloe vera dan vitamin E. Ini membantu menjaga kelembapan kulit dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu ada desain yang keren dan modern. Kemasan Lavince Facial Wash Stick yang stylish dan elegan memberikan kesan premium dan modern bikin kamu makin percaya diri. Dengan semua keunggulan ini, Lavince Facial Wash Stick adalah solusi pembersih wajah yang praktis, efektif, dan sangat pas untuk kebutuhan kamu yang dinamis. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan our product variant. Facial Wash Stick Lavince memiliki 3 varian yang berbeda. Yang pertama yaitu ada Facial Wash Anti Acne yang berwarna hijau. Ini gunanya untuk masalah kulit yang berjerawat atau acne prone skin, yang berguna untuk membantu menghilangkan jerawat-jerawat yang membandel di muka. Yang kedua yaitu ada Facial Wash Brightening yang berwarna pink. Ini gunanya untuk mencerahkan kulit. Produk ini membantu mengurangi noda hitam, meratakan warna kulit, dan membuat kulit terlihat lebih cerah dan bersinar. Selain itu, Facial Wash Brightening juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang bisa membuat kulit tampak kusam. Yang terakhir yaitu ada Facial Wash Hydrating yang berwarna biru. Facial Wash Hydrating dirancang untuk menjaga kelembapan kulit. Produk ini membantu menghidrasi kulit, menjaga kelembapan kulit, dan mencegah kulit kering. Ini penting agar kulit tetap lembut, kenyal, dan terhindar dari masalah seperti kulit mengelupas atau terasa kaku. Nah, sebelumnya telah dijelaskan 3 varian produk Lavince yang kami buat. Lalu di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan atau ingredients yang ada di dalamnya. Inilah beberapa bahan yang kami gunakan, namun saya akan menjelaskan 4 bahan utama, di mana 3 bahan utama yang sama, serta 1 bahan utama yang membedakan dari 3 varian produk Lavince yang kami buat. Itu ada varian brightening yang kami gunakan niacinamide. Yang kedua ada varian anti acne yang kami gunakan adalah bahan Centella asiatica, dan yang terakhir ada varian hydration atau untuk melembabkan yang kami gunakan adalah hyaluronic acid. Kita menggunakan niacinamide karena untuk menyamarkan noda hitam serta mencerahkan kulit wajah. Jadi kita fokuskan untuk ke bagian varian brightening. Lalu yang kedua, ke varian anti acne kita menggunakan Centella asiatica karena Centella asiatica sendiri ini digunakan untuk menenangkan kulit yang iritasi serta kemerahan. Dan yang terakhir di varian hydration atau untuk fokus melembabkan. Jadi kita menggunakan bahan hyaluronic acid untuk menjaga kelembapan kulit tentunya. Yang kedua, meredakan kemerahan, suatu iritasi.
Terlebih lagi untuk para konsumen kami yang memiliki kulit kering. Dan yang terakhir, mempertahankan skin barrier para konsumen kami. Kami memilih packaging dengan material carton board, yang dimana material ini mudah didapatkan, ringan, dan dapat didaur ulang. Size yang kami pilih sebesar 20 cm dikali 5 cm. Bentuk yang kami pakai yaitu tuck and boxes. Dengan warna yang kami pilih yaitu pink, biru, dan hijau. Saya akan menjelaskan tentang unique selling proposition atau alasan pertimbangan produk kita lebih baik dari kompetitor lainnya. Yang pertama ada travel friendly, yang kedua mudah untuk digunakan, yang ketiga menyediakan untuk berbagai macam permasalahan pada wajah. Acne skin, oily skin, brightening, dan yang keempat konsistensi tekstur. Karena dalam bentuk padat, jadi hanya kemungkinan kecil terjadinya perubahan konsistensi ingredient. Yang kelima, hemat ruang dalam bentuk stick akan memperkecil penggunaan ruang untuk di tempat manapun. Yang keenam, penggunaan yang hemat karena tidak membuang banyak produk saat menggunakan dalam bentuk stick yang padat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengidentifikasi segmen dan target serupa. Yang pertama, pengguna yang memprioritaskan kepraktisan. Orang-orang yang memiliki jadwal sibuk dan mencari solusi cepat dan efisien untuk perawatan kulit mereka. Facial wash stick adalah pilihan yang tepat dan ideal karena dapat digunakan dengan mudah dan tidak memerlukan banyak waktu. Yang kedua, pengguna yang sering berpergian nih. Mereka tuh mencari produk perawatan kulit yang mudah dibawa dan tidak memakan banyak uang di tas atau koper mereka. Ketiga, pengguna yang menghargai kemudahan penggunaan. Orang-orang yang lebih menyukai produk dengan pemakaian yang sederhana dan bebas repot. Facial wash stick memberikan solusi pembersihan yang cepat dan bebas repot tanpa perlu menggunakan kapas. Nah, dalam mengidentifikasi segmen target dan kelompok itu sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktornya seperti preferensi konsumen, gaya hidup, dan kebutuhan produknya dengan memahami karakteristik serupa dari produk pembersih wajah. Produsen dapat menargetkan pasar yang paling sesuai dengan produk mereka dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Lalu selanjutnya ada the positioning strategy, strategi penentuan posisi untuk memasarkan produk kami dengan menggambarkan konsep produk kami kepada konsumen yang akan kami targetkan. Yang pertama ada easy to use. Memang produk kami didesain khusus untuk mudah digunakan secara praktis dan efisien. Untuk membersihkan wajah dan cocok untuk digunakan di mana saja dan tentunya kapan saja karena memang aspek portabilitas dari bentuk kemasan kami yang sederhana sehingga cocok untuk gaya hidup sibuk maupun mobilitas tinggi. Yang kedua ada product innovation. Di sini kami menekankan pada formulasinya yang dimana memang kami menggunakan tekstur yang padat sehingga mempertahankan konsistensi formula di dalamnya serta menghindari dari terkontaminasinya bakteri karena kita menggunakan tekstur yang padat jadi tidak terlalu banyak air yang kami gunakan di dalamnya. Yang ketiga ada posisi strategi yang dimana kami harus mencerminkan keunggulan produk dan kebutuhan serta nilai yang diinginkan oleh target pasar kami. Hal ini akan membantu para target pasar kami membedakan hal apa yang menjadi pertimbangan mereka untuk membeli produk kami. Brand ambassador merupakan seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mewakili dan mempromosikan produk dari suatu brand kepada publik. Brand ambassador biasanya merupakan orang terkenal yang dapat menginfluence masyarakat untuk membeli produk kita. La Vinci memilih Tasya Farasya sebagai brand ambassador karena beliau merupakan salah satu beauty influencer terkenal dan memiliki pengaruh yang besar dalam mempromosikan produk yang ia promosikan. Selain itu, Tasya Farasya merupakan CEO dari brand Mother of Pearl yang dimana beliau memiliki kepahaman akan dunia kecantikan. Tak hanya itu, La Vinci juga memilih Putu Maharaja Segara Putra sebagai brand ambassador karena beliau merupakan salah satu beauty influencer yang terkenal akan kejujurannya dalam mempromosikan suatu produk.
Lalu ada consumer behavior, yang dimana perilaku dan aktivitas target pasar kami, yang dimana bisa meyakinkan mereka untuk lebih memilih produk kami. Yang pertama ada faktor personal, yang dimana kami menyesuaikan tipe kulit para konsumen kami. Lalu preferensi bahan dalam penyesuaian permasalahan kulit target pasar kami. Kita memiliki banyak varian yang tujuannya untuk menyesuaikan kebutuhan mereka dalam permasalahan kulit mereka masing-masing. Preferensi bahan itu beberapa konsumen lebih yakin dengan bahan-bahan yang alami dan organik. Bahan di dalamnya itu telah teruji secara alamiah dan efektif. Yang kedua ada secara tradisi dan kebudayaan. Memang beberapa budaya ada yang masih memfokuskan untuk beberapa perawatan kulit. Hal ini juga mendukung pada konsumen untuk memilih produk-produk kecantikan tertentu. Yang ketiga ada faktor psikologis seperti persepsi kualitas. Itu konsumen lebih percaya dengan produk yang berkualitas tinggi, terlebih lagi hal itu bisa membantu permasalahan kulit mereka. Yang kedua ada secara emosi, itu akan memunculkan kepercayaan diri dari pengguna produk bila memang itu memunculkan perubahan baik pada kulit wajahnya. Ada secara motivasi, yang dimana konsumen akan termotivasi untuk mempunyai kulit yang sehat dan terawat. Hal ini akan mendorong para konsumen untuk mencari dan memilih produk-produk untuk perawatan kulit mereka. Yang terakhir ada faktor sosial yang tentunya tidak kalah penting dengan faktor lainnya. Ada rekomendasi lingkungan, biasanya ini terjadi atas rekomendasi teman, keluarga, atau bahkan yang telah membeli produk ini dan memberitahu apa perubahan yang terjadi. Yang terakhir ada dari pengaruh media sosial, di mana para konsumen dapat dipengaruhi dari konten-konten trending di TikTok maupun Instagram. Biasanya ini review produk atau bahkan memberitahu perubahan baik apa yang terjadi di dalamnya, serta step by step penggunaan produk. Rekomendasi yang mereka berikan kepada para penonton atau para konsumen terkait produk tersebut. Kemudian selanjutnya ada SMART. SMART itu merupakan sebuah metode atau kerangka yang digunakan sebagai panduan untuk penetapan suatu tujuan. Nah, di SMART ini ada yang namanya specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Di sini saya akan mulai dari spesifik. Jadi spesifik dalam SMART itu seperti tujuan apa yang ingin kami capai dari komunikasi pemasaran dari produk kami. Nah, hal yang pertama itu kami akan meningkatkan brand awareness kepada masyarakat, terutama dalam segmen produk kecantikan atau perawatan kulit. Lalu hal ini akan dilakukan oleh kami dari tim La Vinci kepada pelanggan baru agar produk kami itu dapat lebih dikenal oleh banyak orang. Dan yang ketiga, beberapa cara yang bisa dilakukan itu misalnya mulai dari aktif dalam promosi di media sosial La Vinci, terus kita bisa bekerja sama dengan seorang influencer untuk membantu mempromosikan produk kami, serta kalau bisa mengikuti beberapa event-event kecantikan. Kemudian yang kedua di sini ada measurable. Jadi measurable di sini merupakan sebuah elemen yang digunakan untuk melihat perkembangan pada suatu produk. Nah, dalam hal ini tim kami akan memberikan sebuah kupon yang didistribusikan melalui media sosial La Vinci. Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan penjualan produk sebesar 50% dari 3 bulan pertama saat peluncuran produk. Yang ketiga di sini ada achievable. Jadi achievable itu merupakan suatu tujuan SMART yang harus bisa dicapai dari suatu produk. Nah, dalam hal ini kami ingin meningkatkan kesadaran pada konsumen atau pelanggan baru La Vinci dengan menargetkan 500 ulasan positif dalam 3 bulan pertama setelah peluncuran produk. Yang keempat, di sini ada relevan. Jadi relevan ini merupakan sebuah tujuan yang memang berkesinambungan dengan kebutuhan para pelanggan di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, pada hal ini, La Vinci akan meningkatkan interaksi dengan para pelanggannya melalui konsultasi via online. Jadi, sebelum pelanggannya memutuskan untuk membeli produk La Vinci, mereka bisa konsultasi terlebih dahulu terkait permasalahan pada wajah mereka. Jadi, kami bisa memberikan saran yang tepat terkait produk yang memang mereka butuhkan.
Dan elemen yang terakhir adalah time bound. Jadi time bound sendiri ini merupakan sebuah batasan waktu. Jadi jika suatu tujuan tidak memiliki batasan waktu, maka tidak akan ada urgensi untuk mewujudkannya. Nah, maka dari itu segala tujuan yang ingin dicapai dari La Vinci ini akan dibatasi selama 3 bulan pertama. Hal ini juga dilakukan agar kami bisa melakukan evaluasi terkait target-target produk atau target-target konsumen yang sudah dilakukan. Dan evaluasi ini akan dilakukan secara keseluruhan mulai dari peluncuran kampanye influencer marketing yang dilakukan oleh beberapa influencer dalam mempromosikan produk kami dan juga beberapa kegiatan promosi lainnya yang sudah dilakukan sejak awal peluncuran produk. Dalam membangun bisnis, branding strategi merupakan hal yang sangat penting. Branding strategi merupakan salah satu rencana perusahaan dalam membangun citra merek di mata konsumen. The first step we have to do yaitu mengetahui segmen pasar. Segmentasi pasar utama kami yaitu para wanita dan para pria yang aktif dan tidak memiliki banyak waktu untuk mencari produk perawatan kulit. Kami hadir untuk memberikan produk perawatan kulit yang mudah digunakan dan efektif dalam menghidrasi dan merawat kulit. Maka dari itu, identitas utama dari brand kami adalah menyoroti kemudahan penggunaan produk yaitu facial wash stick. Nama dari produk yang kami buat yaitu La Vinci. Dalam mempromosikan suatu produk, pastilah dibutuhkan yang namanya packaging. Kami memilih packaging yang ringkas dan travel friendly dengan warna-warna pastel dan informasi yang tertera jelas tentang manfaat produk. Pesan pemasaran yang kami gunakan adalah bersihkan wajah Anda dengan mudah dan praktis di mana saja, kapan saja dengan La Vinci. Just swipe and go. Dalam mempromosikan produk kami menggunakan platform sosial media seperti TikTok dan Instagram. Kami akan membagikan tutorial penggunaan produk, informasi produk, dan testimoni dari pelanggan. Kami juga bekerja sama dengan influencer di bidang kecantikan untuk menginformasikan produk kami dan mempromosikan produk kami kepada pengikut mereka. Selanjutnya yaitu ada Place. Jadi penjualan produk kami akan dilakukan secara online menggunakan Shopee atau TikTok Shop sebagai platform penjualannya. Pembahasan yang tidak kalah pentingnya adalah pricing atau pembiayaan. Jadi pada bagian ini kami telah memaparkan satu persatu mulai dari kebutuhan yang menjadi biaya tetap dan juga biaya variabel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengeluaran biaya yang terjadi pada produk La Vinci. Pertama-tama di sini terdapat fixed cost atau biaya tetap. Jadi biaya tetap ini merupakan pengeluaran untuk kebutuhan biaya sewa tempat sebesar 20 juta per tahun, kemudian ada gaji karyawan sebesar 15 juta per bulan untuk 5 orang pekerja, kemudian biaya listrik dan air sebesar 3 juta per bulan, lalu ada biaya peralatan sebesar 5 juta per bulan, serta biaya administrasi atau biaya darurat sebesar 3 juta per bulan. Nah, pada biaya tetap ini didapatkan total pengeluaran sebesar 46 juta per bulan. Lanjut ke biaya yang kedua yaitu biaya produksi. Jadi pada hal ini kami akan bekerja sama dengan tim manufacturing on contract atau biasa kita kenal dengan sebutan maklon. Dia itu sebagai jasa pengolahan produk oleh pihak lain dengan pelayanan yang lengkap. Mulai dari bahan baku, terus proses produksinya hingga legalitasnya seperti BPOM pada suatu produk kecantikan. Dan biaya yang dikeluarkan ini sebesar 50 juta per tahun dengan kontrak atas kesepakatan jangka panjang dengan jumlah produksi yang ditetapkan. Jadi jika ditotalkan biaya produksi pada produk La Vinci ini sebesar 96 juta pada peluncuran pertama. Kemudian yang ketiga terkait harga jual produk per unit. Jadi hal ini akan dihitung dari biaya produksi yang dikeluarkan dan dibagi dengan banyaknya unit yang diluncurkan pada saat produksi awal yaitu 1000 pieces, sehingga untuk memproduksi satu unit face wash itu membutuhkan biaya sebesar Rp96.000. Dan jika ingin mengambil keuntungan atau profit margin sebesar 40%, maka harga jual satu buah unit akan menjadi Rp134.000. Nah, dari perhitungan biaya produksi tersebut akan didapatkan total pendapatan sebesar Rp134.400.000. Dan dari total pendapatan tersebut akan didapatkan laba bersih sebesar Rp84 juta pada produksi peluncuran produk pertama.
Dan perlu diingat bahwa tingkat harga jual produk sejenis di pasaran pada saat ini itu tidak terlalu jauh dari harga jual produk kami, sehingga kami tetap kompetitif dalam menawarkan nilai yang setara ataupun lebih baik kepada konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan juga teman-teman saya sampaikan sebelumnya terkait produk La Vinci. Terima kasih.